before we start our devotion today, let us sing a song. The title is Bapa Engkau Baik. Pray together. Lord Jesus, we want to hear your Holy Bible. Bless us in order to make us understand your word and apply them in our daily life. Hopefully, we can be your good children. Thanks God, in the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Good morning, Grade 7. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat? Puji Tuhan. Baiklah, karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, patutlah kita mengucap syukur dengan terus memuliakan nama Tuhan, baik melalui doa, pujian, maupun merenungkan firman-Nya. Hari ini anak-anak kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kalian siapkan buku Alkitab kalian. Di sini Miss juga menyiapkan buku saat teduh. Nanti kalian Miss minta untuk mengedit screenshot file buku saat teduhnya ya. Jangan lupa minta tanda tangan mama ataupun papa, lalu kirimkan via WA ke Miss Lucy. Nah anak-anak, hari ini saat teduhnya terambil dari halaman 67 dengan judul Sentuhan Kasih. Dalam buku saat teduh ini, ayat referensi yang diambil dari Alkitab yaitu Galatia 6 ayat 1-2. Memang kita tidak akan membacanya saat ini sampai selesai dari ayat 1-10, tapi Miss minta supaya kalian membacanya di rumah sampai ayat 10. Bisa ya? Janji ya anak-anak? Sehingga dengan kalian mau belajar dari firman Tuhan, pastinya kalian akan semakin diberkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak, hari ini ayat yang mau Miss angkat dari ayat 1 dan ayat 2 saja. Miss akan bacakan ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini berkaitan dengan buku saat teduh kita. Nah, halaman 67 ini, di sini ada sebuah ilustrasi. Ada seseorang yang mengungkapkan perasaannya ketika dia sama-sama berjalan menyusuri rawa dengan teman-temannya. Ya, pada saat itu dia tanpa sengaja terpleset dan terjatuh. Ya, tapi dalam keadaan seperti itu, respon temannya bermacam-macam. Ada yang tertawa, ya. Kemudian ada yang berkhotbah panjang-panjang, menasehati maksudnya ya, menasehati. Makanya harus dilihat, matanya harus dipakai, begini. Nah, yuk siapa yang sering begitu? Nah, jangan seperti itu lagi anak-anak. Ternyata ungkapan perasaan dia di sini kecewa, ya, sedih. Loh kok bukannya ditolongi ya, bukannya ditolong. Nah, kalian juga pasti pernah merasakannya ya, ketika kalian jatuh. Contohlah, jatuhnya konotasi ya nak, bukan jatuh terpleset seperti itu. Misalnya kamu mendapat nilai
anjlok, turun. Yang tadinya biasa 80 ke atas, tiba-tiba nilai kamu 60 atau 40 mungkin. Yang kamu dapati adalah mama marah terus, ya. Kemudian teman kamu malah meledeki, aku 100, kamu kalah dari aku. Bagaimana perasaanmu? Nah, pastinya tidak enak ya anak-anak. Ingat, mamamu menasehati, ya, jangan langsung dianggap itu cerewet, mama ini khotbah panjang. Lain ya nak ya, bukan seperti itu yang dimaksud tadi. Kalau mama menasehati kamu panjang, itu bukan karena benci tapi karena sayang, ya, itu wujud perhatian mama kepada kamu. Makanya ketika nilai kamu sudah lampu kuning, ayo semangat belajar, ya. Ketika mama sudah mulai menasihati, jangan dalam hati ngedumel ataupun berbantah-bantah, mama ini loh mulailah khutbah panjang, salah. Itu berarti kamu tidak mau menerima kritikan, ya. Ketika kamu jatuh terperosok seperti ini, ya anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika orang lain hanya merespon dengan cueknya? Iya, pastinya sedih sekali. Nah, seperti itu juga ketika kita melihat teman kita terpuruk dalam dosa, ya, siapapun itu. Misalnya adik kamu ya nak, kedapatan mencuri uang papa, ya. Apa yang kamu lakukan? Itu dosa ya nak ya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ceramahi panjang lebar sambil diejek-ejek? Itulah kan, makanya nggak nurut sama kakak, nggak nurut sama abang, nggak nurut sama koko, nggak nurut sama cece, atau kasihan deh kamu, makanya taat sama mama, diejek-ejek seperti itu. Bagaimana? Kira-kira dia akan marah, nangis, atau akan mengucapkan terima kasih? Iya, pasti dia akan kecewa ya anak-anak. Nah, oleh karena itu, pastinya yang diharapkan seseorang ketika dia terjatuh dalam dosa, kita harus menopangnya dengan apa? Ayo, 1, kita doakan dia supaya dia berubah. Kemudian kita nasihati, sekedar saja. Jangan kita terkesan menggurui. Tapi kalau itu di bawah kita usianya, adik kita, boleh kita bicara pelan-pelan tapi tidak dengan nada tinggi ya nak ya. Tidak usah terlalu banyak pun lah kalimat yang kita sampaikan, dia nanti akan merasa jenuh sendiri sehingga tidak terekam di hatinya. Jadi sampaikanlah dengan lemah lembut, katakan dengan tulus sehingga terjadi perubahan dalam hatinya. Tentunya tadi dengan apa? Puasa doa yang sudah kita lakukan tadi ya. Puasa doa ketika kita sudah berdoa dengan tulus untuk orang lain. Baiklah anak-anak, itu saja saat teduh kita untuk hari ini. Ingat kata kuncinya tadi, bertolong-tolonganlah, ya. Let's pray together. Lord Jesus, you want to study, bless us in order to make us understand the material that is given by our teacher. Thanks God, in the name of Jesus we have prayed. Hallelujah. Amen.